Tentara Turki. Armada Turki yang berlayar dari Istanbul pada tanggal 22 Maret merupakan salah satu armada terbesar sejak zaman dahulu. Menurut salah satu sejarawan, pengepungan yang paling awal dan lengkap yang ditulis oleh sejarawan resmi Ordo Giacomo Bosio, armada kapal tersebut terdiri dari 193 kapal yang mencakup 131 galai, 7 galiot atau galai kecil, dan 4 galai besar. Sisanya adalah kapal pengangkut. Tentara bayaran Italia Francisco Balbi di Correggio bertugas sebagai arquebusier di Korps Spanyol. Total jumlah kesatria hospitaler dan juga tentara sipil sebanyak 6.100. Sedangkan pasukan Ottoman memiliki prajurit sebanyak 28.500 dari timur yang di total keseluruhannya menjadi 40.000. Penulis kontemporer lainnya memberikan angka yang jauh lebih rendah. De Valette sendiri mengatakan bahwa jumlah tentara yang akan mendarat adalah antara 15.000 dan 16.000, termasuk 7.000 arquebusier, 4.000 janisari, dan 3.000 sipahi. Surat yang ditulis selama pengepungan oleh penghubung dengan Sisilia, Kapten Vincenzo Anastaghi, menyatakan kekuatan musuh hanya 22.000, dan beberapa surat lain pada waktu itu menyebutkan angka serupa. Pengepungan. Kedatangan Ottoman. Sebelum pasukan Turki tiba, De Valette memerintahkan pemanenan semua hasil panen, termasuk biji-bijian yang belum matang, untuk menghilangkan pasokan makanan lokal dari musuh. Selanjutnya, para kesatria meracuni semua sumur dengan tumbuhan pahit dan hewan mati. Armada Turki tiba dini hari pada hari Jumat tanggal 18 Mei, namun tidak langsung mendarat. Pertempuran pertama terjadi pada 19 Mei. Sehari kemudian, armada Ottoman berlayar ke pantai selatan pulau, berbalik dan akhirnya berlabuh di Teluk Marsaxlok yang saat ini adalah Marsa Sirocco, hampir 10 km dari kawasan Grand Harbor. Menurut sebagian besar laporan, perselisihan muncul antara pemimpin Angkatan Darat, Wazir keempat Serdar Kizil Medli Mustafa Pasha, dan Panglima tertinggi Angkatan Laut Piale Pasha, tentang di mana armada akan berlabuh. Piale ingin melindunginya di pelabuhan Marsamset, tepat di utara Grand Harbor, untuk menghindari Sirocco. Sirocco adalah angin Mediterania yang kecepatannya dapat mencapai kecepatan badai. Selain itu juga lebih dekat dengan tempat beraksi. Tetapi Mustafa tidak setuju, karena untuk berlabuh, armada di sana harus terlebih dahulu menyerang Fort Saint Elmo yang menjaga pintu masuk pelabuhan. Menurut laporan ini, Mustafa bermaksud untuk menyerang bekas ibu kota Medina yang memiliki pertahanan buruk yang terletak di tengah pulau, kemudian menyerang benteng Saint Angelo dan Mikhail melalui darat. Jika demikian, serangan terhadap Fort Saint Elmo sama sekali tidak diperlukan. Namun demikian, Mustafa mengalah. Tampaknya percaya bahwa hanya perlu beberapa hari untuk menghancurkan Saint Elmo. Setelah Turki mampu memasang senjatanya, pada akhir Mei mereka mulai melakukan pemboman. Bagaimanapun juga, upaya Turki untuk memusatkan upaya mereka pada hal tersebut merupakan sebuah kesalahan kritis. Saat Ottoman mendarat, para kesatria dan penduduk Malta membuat beberapa perbaikan pada menit-menit terakhir pada pertahanan Birgu dan Senglea. Ottoman mendirikan kamp utama mereka di Marsa, yang dekat dengan benteng para kesatria. Pada hari-hari berikutnya, Ottoman mendirikan kamp di Bukit Santa Margherita dan Semenanjung Skiberas. Serangan terhadap Birgu dimulai pada tanggal 21 Mei. Sementara Senglea diserang pertama kali sehari kemudian. Penyerangan benteng Saint Elmo. Kegelapan malam kemudian menjadi seterang siang hari karena banyaknya api buatan. Begitu terangnya sehingga justru dapat melihat Saint Elmo dengan cukup jelas. Karena itu para penembak di benteng Saint Angelo justru mampu meletakkan dan mengarahkan senjata mereka ke arah pasukan Turki yang maju, yang berhasil ditangkap dalam cahaya api. Setelah menghitung dengan tepat bahwa Turki akan berusaha mengamankan titik pendaratan armada mereka dan dengan demikian akan memulai kampanye dengan mencoba merebut Fort Saint Elmo, De Valette
mengirim bala bantuan dan memusatkan setengah dari artileri beratnya di dalam benteng. Niatnya adalah agar mereka mempertahankan bantuan yang dijanjikan oleh Don Gracia, yaitu adalah Raja Muda Sisilia. Pengeboman benteng yang tak henti-hentinya dari 3 lusin senjata di dataran tinggi Gunung Skiberas dimulai pada tanggal 27 Mei dan membuat benteng menjadi puing-puing dalam waktu seminggu. Tetapi di Velete dapat mengevakuasi korban luka setiap malam dan memasok kembali batu-batu benteng dari seberang pelabuhan. Setelah tiba pada bulan Mei, Turgut memasang persenjataan baru untuk membahayakan jalur pelayaran kapal feri. Pada tanggal 3 Juni, Janisari berhasil merebut Ravelin atau bagian benteng luar dari parit benteng. Namun pada tanggal 8 Juni, para kesatria mengirim pesan kepada Grandmaster bahwa benteng tidak dapat lagi dipertahankan, tetapi ditolak dengan pesan bahwa Saint Elmo harus ditahan sampai bala bantuan tiba. Pihak Turki menyerang tembok-tembok yang rusak pada tanggal 10 dan 15 Juni dan melancarkan serangan habis-habisan pada tanggal 16 Juni. Bahkan, para budak dan pendayung di Saint Elmo serta tentara asli Malta dilaporkan bertempur dan mati hampir sama beraninya dengan para ksatria itu sendiri. 2 hari kemudian, Turgutresh di Parit Meriam berdebat dengan penembak Turki tentang tingkat tembakan mereka. Atas desakan Turgut, bidikan Meriam diturunkan, tetapi bidikannya terlalu rendah dan ketika ditembakkan, pelurunya terlepas dari parit yang justru mengenai Turgut dan menyebabkan dia meninggal dunia. Namun menurut Bosio, itu adalah tembakan dari Fort Saint Angelo yang melukai dia. Akhirnya pada tanggal 23 Juni, Turki dapat merebut sisa-sisa benteng Saint Elmo. Sejumlah kecil warga Malta berhasil melarikan diri dengan berenang melintasi pelabuhan. Pengepungan benteng Saint Elmo telah merugikan setidaknya 6.000 orang Turki, termasuk setengah dari Janisari mereka. Pada saat itu, berita tentang pengepungan telah menyebar. Meskipun Don Garcia tidak segera mengirimkan bantuan yang dijanjikan, pasukan di dalam benteng masih terus direkrut. Setelah beberapa kali mencoba, Piccolo Soccorso ini berhasil mendarat di Malta pada awal Juli dan menyelinap ke Birgu. Hal itu membangkitkan semangat garnisun yang telah terkepung. Namun jumlah bantuan yang diberikan terlalu kecil untuk memberikan dampak yang signifikan. Don Garcia memohon kepada Philip II untuk mengizinkan pasukan bantuan yang jauh lebih besar dikerahkan. Tetapi Raja Spanyol itu ragu-ragu dan takut mempertaruhkan armada barunya. Semenanjung Senglea. Pada tanggal 15 Juli, Mustafa memerintahkan serangan ganda terhadap Semenanjung Senglea. Dia telah mengangkut 100 kapal kecil melintasi Gunung Skiberas ke Grand Harbor, sehingga menghindari meriam kuat Fort Saint Angelo untuk melancarkan serangan laut terhadap Tanjung menggunakan sekitar 1.000 Janisari. Sementara Corsair menyerang Port Saint Michael di ujung yang mengarah ke darat. Beruntung bagi Malta, seorang pembelot memperingatkan di Valette tentang strategi yang akan datang, dan Grandmaster punya waktu untuk membangun pagar kayu palisade di sepanjang Tanjung Senglea yang berhasil membantu menangkis serangan tersebut. Dari 5 meriam yang dibuat oleh Komandan Cavalier de Buiral di pangkalan benteng Saint Angelo dengan tujuan tunggal untuk menghentikan serangan amfibi tersebut. Serangan darat gagal secara bersamaan ketika pasukan bantuan berhasil menyeberang ke benteng Saint Michael, melintasi jembatan terapung sehingga Malta diselamatkan untuk hari itu. Pihak Turki kini mengepung Birgu dan Senglea dengan sekitar 65 senjata pengepungan dan menjadikan kota tersebut sebagai sasaran pemboman yang mungkin paling berkelanjutan dalam sejarah hingga saat itu. Setelah menghancurkan sebagian besar benteng penting kota, Mustafa memerintahkan serangan ganda besar-besaran lainnya pada tanggal 7 Agustus, kali ini terhadap benteng Saint Michael dan Birgu sendiri. Pada kesempatan ini, Turki menerobos tembok kota dan tampaknya pengepungan telah berakhir. Namun tanpa diduga, para prajurit Turki mundur. Kebetulan, Komandan Kavaleri Kapten Vincenzo Anastagi dalam serangan hariannya dari Medina menyerang rumah sakit lapangan Turki yang tidak terlindungi. Orang-orang Turki yang mengira bantuan ksatria telah tiba dari Sisilia
menghentikan serangan mereka. Saint Michael dan Birgu. Setelah serangan tanggal 7 Agustus, Turki melanjutkan pemboman mereka terhadap Saint Michael dan Birgu, melancarkan setidaknya satu serangan besar lainnya terhadap kota tersebut pada tanggal 19 sampai 21 Agustus. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari-hari pertempuran sengit itu tidak sepenuhnya jelas. Catatan Bradford tentang klimaks pengepungan tersebut adalah sebuah ranjau meledak dengan ledakan besar, menembus tembok kota dan menyebabkan batu dan debu berjatuhan ke dalam parit, dan pasukan Turki menyerang bahkan ketika puing-puing masih berjatuhan. Dia juga meminta De Valette untuk menyelamatkan situasi dan memimpin beberapa ratus prajurit yang telah menunggu di Piazza Birgu. Balbi dalam catatan hariannya tanggal 20 Agustus hanya mengatakan bahwa De Valette diberitahu bahwa orang-orang Turki berada di dalam tembok. Grandmaster berlari ke pos yang terancam di mana kehadirannya menghasilkan keajaiban. Dengan pedang di tangan, dia tetap berada di tempat paling berbahaya sampai Turki mundur. Sementara itu, tembakan dari atas benteng San Angelo melanda kepanikan, membunuh sejumlah warga kota dengan tembakan kecil. Benteng Saint Michael dan Medina. Situasi cukup mengerikan, sehingga pada suatu saat di bulan Agustus, Dewan Tetua memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut dan mundur ke benteng Saint Angelo. De Valette bagaimanapun memveto proposal ini. Meskipun pemboman dan serangan kecil terus berlanjut, para prajurit Turki dilanda keputusasaan yang semakin besar menjelang akhir Agustus. Turki berusaha merebut benteng Saint Michael dengan formasi pengepungan kecil yang ditutupi perisai, kemudian dengan menggunakan menara pengepungan yang lengkap. Dalam kedua kasus tersebut, para insinyur Malta membuat terowongan keluar melalui reruntuhan dan menghancurkan konstruksi dengan tembakan berantai dari jarak dekat. Pada awal September, cuaca sedang berubah dan Mustafa memerintahkan perjalanan ke Medina, bermaksud untuk menghabiskan musim dingin di sana, namun hal itu gagal terjadi. Kota yang tidak memiliki pertahanan dan pasokan yang baik ini dengan sengaja mulai menembakkan meriamnya ke arah pasukan Turki yang mendekat dari jarak jauh. Getakan ini mengelabui orang-orang Turki yang sudah mengalami tekanan dengan berpikir bahwa kota tersebut mempunyai sisa amunisi. Pada tanggal 8 September, Turki telah menyiapkan artileri mereka dan bersiap untuk meninggalkan pulau itu. Mungkin kehilangan sepertiga pasukan mereka karena pertempuran dan penyakit. Pada tanggal 7 September, Don Garcia akhirnya mendarat sekitar 8.000 orang di Teluk Saint Paul di ujung utara pulau, yang disebut Grande Soccorso, menempatkan diri mereka di punggung Bukit San Paul Tatarga pada tanggal 13 September dan menunggu serangan dari Ottoman. Dikatakan bahwa ketika beberapa kesatria pasukan bantuan melihat mundurnya Ottoman dan desa-desa yang terbakar, mereka menyerang tanpa menunggu perintah dari Ascanio della Corna. Della Corna melihat pasukan dalam semangat seperti itu tidak punya pilihan selain memerintahkan serangan umum yang mengakibatkan penyerangan terhadap pasukan Ottoman yang mundur dari pulau-pulau tersebut pada 13 September. Malta selamat dari serangan Ottoman, dan di seluruh Eropa orang-orang merayakan apa yang akan menjadi pertempuran epik terakhir yang melibatkan kesatria Ordo tersebut.